إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نوين التعلم والتعليم تذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut dars kedua, murajaah kedua daripada dars Syarah Minhaj At-Talibin Syekhana Mustafa Abdul Nabi. Kemarin kita membahas panjang lebar tentang eh, asbab atau tartib masail dan juga sebab-sebab Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyusun kitab beliau, ya kan, dengan tertib yang semua itu, ya kan, memiliki munasabah. Dimulai dari pembahasan tentang at-tahur, at-tahir, al-mutanajjis, sampai ditutup dengan ahkamul haid, wan nifas wal istihadah. Dan juga kita telah membahas tentang apa itu hadas, apa itu najis. Kemudian juga kita bahas pembagian air ada dua, memandang daripada wujudnya yang ada di dunia, maka ada 7. Kemudian memandang dari pembagian secara syara'an, maka ada 3, yaitu al-ma'ut tahur, kemudian ma'u at-tahir, kemudian ma'al mutanajjis. Dan itu yang akan kita bahas hari ini, dimulai dengan pembahasan pertama, yaitu al-ma'u at-tahur. Maka berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini Allahumma amin. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan daripada langit ma'an tahura, air yang suci. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil, ya, ayat Al-Quran ini bukan untuk sebuah dalil, ya kan, sebagaimana disebutkan oleh para syurrah. Jadi beliau membawakan ayat wa anzalna minas sama'i ma'an tahura bukan untuk dalil, untuk ayat dalil untuk permasalahan tahur, permasalahan taharah, tidak. Karena harusnya kalau menjadi dalil, ya kan, maka harus ada madlul terlebih dahulu. Ada madlulnya, kemudian baru ada dalilnya, ya kan? Kecuali para para ashab, termasuk juga Imam Syafi'i, ya kan, beliau memang membawakan ayat Al-Quran biasanya atau dalil, kemudian baru dijelaskan seolah-olah menjadi sebuah kaidah, dan dari kaidah itu bercabanglah masail-masail dan hukum-hukumnya. Tapi sya'nu dan kebiasaan para ulama mutaakhirin tidak demikian. Mereka tidak pernah menyebutkan ayat-ayat di awal kemudian itu menjadi kaidah atau menjadi dalil, tidak pernah, ya kan. Dan ini juga bukan kebiasaan Imam Nawawi, ya kan. Mungkin ini sebahagian daripada yang beliau sebutkan. Maka para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, belum menyebutkan ayat di awal ini hanya sebagai tabarruk, ya, tabarruk dengan ayat Allah Ta'ala yang disebutkan tentang air, ya, yang disebutkan tentang tahur. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan daripada langit adalah ma'an tahura, ya, ma'an tahura. Kalau kita kita baca sedikit, ini ma'an itu kan nakirah. Nakirah ini dia faedahnya bukan untuk umum, ya kan? Ya kan? Faedah nakirah di sini bukan untuk umum. Maksudnya adalah secara kaidah nakirah itu bukan untuk umum, ya kan? Bukan untuk umum. Tapi kata para ulama, ketika ayat ini datang
Dan faedahnya adalah lil imtinan, yakni menyebutkan tentang sebuah nikmat, sebuah minnah daripada Allah Ta'ala, sebuah pemberian daripada Allah Ta'ala. Maka dia bermakna umum. Ya kan? Berbeda hal kalau seandainya dia itu berbentuk sebuah pertanyaan, insya, tolab dan segala macam, maka dia tidak memfaedahkan umum. Nakirah tidak memfaedahkan umum. Tapi di sini karena dia ayat ini adalah lilimtinan, yakni untuk sebuah apa namanya, Allah Ta'ala menunjukkan atau Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat, minnah, yakninya adanya air yang Allah turunkan kepada kita. Maka kata para ulama, ma'an di sini nakirah, tapi dia bermakna umum. Maka umum di sini, ya, umum. Dan ditambah dengan ayat Allah Ta'ala atau berikutnya itu tahuro. Ya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahuro. Maka tahuro di sini sebagian ulama mengatakan ini sebagai takkid. Maka yang dimaksud dengan air yang diturunkan adalah air yang suci. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan minnah, memberikan nikmat sesuatu yang najis, ya kan? Yang kemudian tidak bisa kita nikmati. Maka yang dimaksud dengan ma'an di sini adalah air yang tahuro. Nah, gitu. Panjang perdebatan di sini, termasuk juga pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kata tahur dengan tahir itu sama, dan itu dibantah. Dalam kitab Syurah Minas itu dibantah semuanya. Yang pada intinya yang kita bahas di sini adalah pembahasan tentang at-tahur. Maka dalam pembahasan at-tahur ini, ya kan, ada 3 pembahasan yang insya Allah akan kita bahas. Pertama, tentang hakikat daripada tahur, apa itu hakikat at-tahur. Yang kedua, hukum daripada at-tahur, air tahur. Dan yang ketiga, yang insya Allah akan kita bahas adalah anwa'nya. Ya, macam-macam daripada air tahur itu. Apa saja macam-macamnya. Yang pertama, hakikat daripada air tahur. Maka ini disebutkan oleh beliau definisi di sini. Maka beliau katakan yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaqun. Disyaratkan untuk mengangkatkan hadas dan najis adalah ma'un mutlaqun, air mutlak. Yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaq, yaitu air mutlak. Maka hakikatnya kata beliau, air mutlak itu adalah wa huwa ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin. Ma yaitu sesuatu atau alladhi, syai'un atau alladhi, yang kita namakan air tanpa ada kait apapun. Jadi ketika orang Arab, karena yang kita bahas adalah bahasa Arab, maka kalau ada istilah yang kita sebutkan nanti bahasa atau lughah, berarti itu menunjukkan adalah lughah Arabiyah atau bahasa Arab. Orang Arab, ya, orang bahasa, mereka ketika mengatakan air, ya, maka yang mereka maksud ketika menyebutkan kata air tanpa ada qaid, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa ada mudhaf, tanpa ada sifat dan segala macam, maka yang dimaksud adalah air mutlak. Ketika seseorang meminta air atau ketika seorang mengatakan ini air, maka ini yang disebut dengan mutlak, yakni tanpa ada qaid. Mutlak hanya sendiri saja. Ma yaqu alismu ma'in bila qaidin, tanpa ada qaid apapun. Ya kan, tanpa ada qaid apapun. Maka makna daripada mutlak ini menurut ahli lisan adalah dia tidak memiliki idhafat, tidak memiliki quyud. Ya, tentu quyud dan idhafat di sini maksudnya adalah quyud yang lazimah, idhafat yang lazimah. Karena qaid itu nanti ada 2. Ada qaid lazim, ada qaid yang munfak atau disebut juga ghairu lazim. Yang qaid lazim yang dinafikan di sini, yakninya ma yaqu alismu ma'in bila qaidin lazim. Air atau nama untuk sebuah air yang tanpa ada qaid lazim. Ya, tanpa ada qaid lazim. Berarti boleh qaid selain lazim seperti qaid munfak. Qaid lazim, ya kan? Boleh qaid munfak. Seperti itu. Apa qaid lazim itu?
Qaid lazim itu adalah kalau seandainya seseorang tidak menyebutkan qaidnya atau idhofah ini dalam penyebutan, maka dia akan salah. Orang lughah akan menyalahkan dia, orang uruf akan menyalahkan dia. Umpamanya kita kita bawa sebuah air air kelapa. Kita bawa air mawar. Kita bawa umpamanya air perasan bitik, semangka. Kemudian kita katakan ini air. Tanpa embel-embel semangka, tanpa embel-embel kelapa di belakangnya. Tanpa kita sebutkan idhofahnya, qaidnya, kelapa, semangka, ya kan, saffron, tanpa kita sebutkan itu. Maka kita dianggap salah dalam ucapan. Karena qaid kelapa, qaid semangka itu adalah qaid lazim yang wajib harus disebutkan, ya kan? Beda hal kalau seandainya qaid munfak. Maka qaid munfak kata para ulama adalah qaid yang ghairul lazim. Yakni kalau seandainya kita sebutkan atau tidak kita sebutkan, maka kita tidak salah. Boleh kita sebutkan atau tidak kita sebutkan, maka tidak masalah. Ada 3 orang saya suruh, tolong bawakan air ke sini. Yang pertama mengambil air dari sumur. Yang kedua mengambil air dari sungai. Yang ketiga mengambil air, ya kan, daripada air salju. Maka 3 orang ini ketika datang kepada saya, boleh mereka hanya mengatakan ini air. Ya kan? Afri ini air. Sampai dia kepada saya, Afri ini air. Cuman menyebutkan demikian, maka boleh, tidak masalah. Atau masing-masing menyebutkan ini air sungai, ini air sumur, ini air salju, boleh, tidak masalah juga. Ya kan? Nah, ini yang disebut dengan qaid munfak. Baik disebutkan atau tidak disebutkan, maka mereka itu benar dan mereka itu tidak bisa disalahkan. Ini yang disebut dengan qaid munfak. Nah, yang dinafikan di sini adalah qaid lazim. Maka air mutlak adalah ma yaqu ala ismu ma'in bila qaidin lazim. Tanpa ada qaid yang lazim, tanpa qaid ember apapun. Nah, embel-embel apapun. Tapi qaid munfak maka boleh, tidak masalah. Baik. Ya. Kemudian selanjutnya dalam pembahasan ini ada beberapa masalah, ya, ada beberapa masail yang disebutkan oleh Syekhuna Mustafa. Ada sekitar 3 masail dalam hakikat atau definisi daripada al-ma'tahur ini. Pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mula-mula pertama beliau menyebutkan tentang air mutlak. Kenapa beliau tidak menjelaskan air air tohir atau air mutanajis lebih dahulu. Jadi air mutlak dengan air tohir sama, ya. Mungkin secara penamaan beda, tetapi secara masaduqo alaihi, secara masodaknya sama. Ini intinya sama, ya kan? Kalau seandainya seorang berwudu dengan air mutlak atau dengan air tohir sama. Jadi penamaannya mungkin berbeda, tapi masodaknya sama. Ya, masodaknya sama. Kenapa beliau lebih dahulu menyebutkan air mutlak atau air tohir di sini dan tidak menyebutkan air tohir terlebih dahulu atau air mutanajis? Karena pembahasan air mutlak ini adalah sesuatu yang lebih mulia daripada dibandingkan yang lain. Dia lebih asyraf. Dia muqaddamnya li syaraf. Ya, muqaddamnya li syaraf. Kenapa muqaddamnya li syaraf di sini? Karena digunakan di semua hal. Digunakan dalam ibadat dan digunakan dalam adat. Dalam ibadat untuk wudu, untuk mandi, ya, untuk menghilangkan najis, maka digunakan itu. Untuk adat juga bisa minum, makan, untuk masak, untuk bersih-bersih, bisa semuanya. Beda dengan air tohir yang hanya digunakan untuk adat saja. Bisa digunakan untuk minum, bisa digunakan untuk bersih-bersih, bisa digunakan untuk menyiram menyiram rumah dan segala macam. Tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Tidak bisa digunakan untuk mandi. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Ya kan? Dia hanya bisa digunakan adat. Sedangkan najis tidak bisa digunakan kecuali, ya kan, dalam adat tidak bisa digunakan. Air najis tidak bisa digunakan untuk ibadat apalagi, ya kan, kecuali digunakan untuk beberapa hal saja, seperti untuk menyiram bunga, ya kan, untuk berikan minum untuk hewan, ya kan, untuk dijadikan membuat adonan adonan masak
semen untuk membangun rumah, ya kan? Dan membangun masjid tentunya tidak boleh dengan air mutanajis. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ya, kalau seandainya ada yang bertanya, para ulama mengatakan bahwa kenapa air mutlak ini, ya kan, atau air tohur ini disebut dengan air tohur atau air mutlak, dan kenapa syariat menggunakan lafaz at-tohur, ya, dan lafaz mutlak ini untuk sebuah air yang tanpa ada qaid sama sekali. Maka ketahuilah bahwa lafaz syariat atau syariat itu mengikuti lafaznya, yaitu mustalahat yang digunakan dalam syariat, itu sangat erat hubungannya dengan lughah. Ya, sangat erat hubungannya dengan lughah. Maka ketika ada sebuah lafaz dan oleh orang lughah, oleh orang bahasa, lafaz ini dimaknakan dengan makna tertentu. Maka ketika datang syariat, maka syariat akan menyesuaikan penggunaan mustalahatnya dengan kaidah-kaidah syariah. Maka mustalahat dan kaidah-kaidah syariah itu akan sejalan dengan kaidah lughah, ya kan? Akan sejalan dengan kaidah lughah. Seperti itu. Baik. Dan disebut dengan air tahur atau air mutlak karena dia memiliki sifat-sifat yang paling khusus. Sifat-sifat yang paling khusus yang ada di dalam air itu. Apa sifat-sifat yang paling khusus dalam air itu? Dia tidak ada warna, dia tidak ada baunya, dan tidak ada rasanya. Murni air. Nah, ini yang disebut sebagai air mutlak. Murni air. Tidak ada warnanya, tidak berwarna merah. Dia murni, bening. Dan tidak ada baunya. Dan kemudian tidak ada apa namanya rasanya. Nah, seperti itu. Tidak ada rasa asin, tidak ada rasa gula. Maka ini secara asal, secara hakikat yang disebut dengan air mutlak. Yani air memang air murni. Tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Seperti itu. Kalau seandainya berubah salah satu sifatnya, berubah warnanya umpamanya, ya kan? Maka atau berubah rasanya, atau berubah baunya. Maka ini yang kita sebut dengan tertanggalnya sifat asli daripada kesucian air itu, atau tertanggalnya keaslian daripada nama air itu. Maka kita tidak sah lagi mengatakan bahwa ini air. Maka mesti ada kait yang lain ketika berubah salah satu sifat yang tiga itu. Warna, rasa, bau. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang bertanya, kalau memang demikian, coba perhatikan. Air lumut, air dan air yang di sana ada lumut, maka airnya berubah warnanya. Bahkan rasanya berubah. Atau air yang ada di kolam. Di sana ada apa namanya? Ada lumpur sehingga warna airnya berbeda. Atau kemudian air bekas daripada tambang, ya, air yang mengalir dan ada di bekas tambang, ya kan, yang kemudian atau yang ada apa namanya, ada kibritnya, ada belerangnya di sana, maka ini juga mempengaruhi kepada air ini, warnanya, rasanya berbeda. Sedangkan para ulama sepakat bahwa semuanya itu adalah apa namanya, air yang mutlak dan termasuk air suci juga. Ini bagaimana? Padahal sifat-sifatnya bertukar, rasanya berbeda, bahkan warnanya berbeda, baunya kalau air belerang itu jelas. Maka kenapa masih dikatakan bahwa ini air mutlak? Sedangkan semuanya itu apa namanya, sudah berbeda, sifat-sifatnya sudah berbeda. Maka dijawab oleh para ulama, yang menjadi patokan itu adalah ketika nama ini sudah tidak kita sebut air. Ketika namanya sudah tanggal. Insalaba anhu ismul ma. Ketika hilang nama air. Jadi bukan yang menjadi patokan sebetul-betulnya itu bukan sifatnya itu. Tapi apakah masih kita sebut air atau tidak. Kita datang ke sebuah kolam. Ya kan? Yang airnya agak menguning. Boleh jadi karena dasarnya adalah tanah yang warna kuning. Ya, tanah yang warna kuning. Apakah ketika kita datang sana kita katakan, oh ini air kuning? Tidak, kita dengan sorohatan kita katakan ini air.
Ya kan? Adapun air kolam atau air sungai itu hanyalah sebuah qaid yang munfak. Masih kita katakan itu air. Ya kan? Masih kita katakan itu air. Jadi yang menjadi patokan oleh para ulama mutlak atau tidaknya itu adalah ketika masih mampu orang lughah mengatakan ini air. Ya, ini air. Tapi ketika umpamanya air ini, ya, di air ini sekarang kita kasih umpamanya saffron, ya, atau teh yang kemudian warnanya tidak lagi putih ini, maka kita tidak berani atau orang luar tidak berani lagi mengatakan bahwa ini adalah air, tidak berani mengatakan hadzal ma. Maka kalau mereka katakan ini air tanpa ada embel-embel di belakangnya, maka mereka akan salah. Pasti mereka katakan ini air saffron, ini air kopi, ini air teh. Nah, begitu. Tapi kalau kita datang ke sungai, kita berani mengatakan ini air, ya kan? Kita ke tempat air yang sisa, apa namanya, tempat bekas ada apa namanya, ada belerangnya atau ada lumpurnya, kita berani mengatakan ini adalah air. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi kaidahnya atau dhawabitnya adalah ketika nama air itu masih ada, ya kan? Dan sebab nama itu ada di sini pada beberapa tempat yang kita sebutkan tadi seperti lumut, seperti lumpur tadi, seperti di aliran sungai, di aliran apa namanya, di kolam dan segala macam, maka ini adalah sebabnya ta'adzur taharruz. Ta'adzur at-taharruz, yakninya tak mungkin kita hindarkan air daripada tanah. Tak mungkin kita hindari air daripada wadahnya. Nah, karena tak mungkin ini, maka namanya tetap kita katakan sebagai air. Dia tidak berubah namanya. Kita tidak mengatakan ini air yang lain. Nah, gitu. Kalau kita sebut embel-embel di belakangnya, qaid atau idhofah, air bekas dari tempat tambang, air bekas daripada ini, maka itu hanya munfak saja, bukan sebuah qaid yang lazim. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ya, masalah yang ketiga, kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan air mustakmal? Ini sekarang ini air, ya, yang ada di tangan saya. Ini air adalah bekas basuhan pertama wudhu saya tadi. Setelah basuhan pertama, basuhan tetes itu saya kumpulkan. Setelah basuhan tangan yang pertama, basuhan itu saya kumpulkan. Artinya ini basuhan, bekas basuhan untuk mengangkatkan hadas. Ya, untuk raf'ul hadas. Mengangkatkan hadas muka, mengangkatkan hadas tangan, kepala, dan kaki. Nah, warnanya kan tetap sama ini. Warnanya putih, rasanya tidak berbeda. Kemudian entah kalau kita punya daki, warna rasanya mungkin beda pula nanti. Warnanya tidak beda, rasa tidak beda, baunya tidak beda. Nah, gitu. Nah, kenapa para ulama menghukumi bahwa dia itu ternyata bukan tohur lagi, bukan mutlak lagi. Padahal sifat-sifatnya semua sama di sini. Ya kan? Maka oleh para ulama dalam sebahagian ta'arif mereka, mereka tambahkan dengan ma yaqau alaihi inda ahli lisan wal urfi ismu ma'in bila qaidin indal alim bihalihi. Ada qaid indal alim bihalihi. Sesuatu yang masih disebut air oleh ahlu lisan dan ahlu uruf, ya, tanpa ada qaid inda al alim bihalihi. Menurut orang yang tahu halnya. Kita yang tahu halnya, air ini air mutlak. Tapi kita yang tahu bahwa ternyata ini bekas, maka kita tidak akan berani mengatakan ini air mutlak. Ini adalah bekas kita, atau orang yang tahu bahwa ini bekas basuh pertama kita tadi, yang kita gunakan berwudu, tidak berani mengatakan ini air mutlak. Nah, gitu. Nah, ditambah oleh para ulama dengan qaid indal alim bihalihi. Ini masalah atau ini pembahasan yang pertama dalam pembahasan tentang air mutlak. Yani tentang hakikat air mutlak. Ma yaqu alaihi ismu ma'in bila qaidin 'indal alim bihalihi. Yang kedua, tentang hukum air mutlak. Hukum air mutlak. Ya. Hukumnya ya adalah rafi'un lil hadath. Hukumnya mengangkatkan hadas tentunya. Wa izalatun najasah wa muzilun najasah, dan dia bisa menghilangkan najis. Sedangkan selain daripada ini, selain daripada air mutlak, maka dia tidak mengangkatkan hadas, dia tidak menghilangkan najis. Ini secara garis besar.
Kemudian yang ketiga, an-nazar yang ketiga adalah tentang anwa, yaitu pembahagian daripada air tahur ini. Maka dibagi oleh para ulama, ada yang ma yahrum isti'maluhu, yang haram digunakan, ada yang makruh digunakan, dan yang ketiga ada yang mubah digunakan. Yang pertama, haram digunakan. Dia mutlak, dia tahur, suci, ya kan? Tapi haram kita gunakan. Tadi kita lewat ke warung, ambil air mineralnya satu galon besar. Sampai di rumah ternyata, atau sampai di kos ternyata digunakan untuk air wudhu. Gunakan untuk tahajud. Ini air mutlak betul, ini air tahur betul, tapi haram isti'malnya, haram penggunaannya, ya kan? Karena ini adalah bukan milik kita, maka haram untuk menggunakannya. Ini yang disebut dengan haram. Yang kedua adalah makruh. Makruh banyak sekali, tapi yang disinggung oleh para ulama termasuk Imam Nawawi di sini diantaranya adalah musammas. Wa yukrahu al-musammas. Adalah musammas. Ya, air musammas yang beliau singgung di sini. Dan diantaranya juga adalah air yang bersangatan dingin. Kalau musammas ini panas, yang bersangatan dingin, syadidul burudah, yang kalau seandainya kita gunakan, kita akan merasa kesakitan. Dan bahkan membuat kita tidak bisa berwudu secara sempurna. Maka ini juga makruh untuk digunakan. Ya. Kemudian yang pertama tadi yang kita bahas tadi adalah air musammas. Apa arti daripada air musammas? Disebutkan oleh para ulama, alladzi tasakhana bisyamsi. Alladzi tasakhana bisyamsi. yakni air yang panas dengan sebab matahari. Air yang panas dengan sebab matahari. Atau alladzi sakhadathu syamsu, yang dipanaskan oleh matahari. Ya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Ini untuk membantah sebagian pendapat ulama yang berpendapat bahwa makna daripada musammas itu kan isim maf'ul, ai biqasdil fa'il, adanya perbuatan orang. Jadi dipanaskan, mesti ada sengaja orang memanaskan air, ya kan, diletakkan air di tengah-tengah terik matahari sehingga panas dia, barulah makruh menggunakannya kata para ulama, sebagian ulama. Maka dibantah termasuk oleh Imam Al-Mahalli, ya kan, di dalam syarah beliau, bahwa tidak, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka dia termasuk makruh. Yang dimaksud di sini adalah yang dipanaskan oleh matahari, baik sengaja kita panaskan atau dia panas sendiri, ya kan, karena terletak di tengah terik matahari imbauan. Tapi untuk kemakruhan menggunakan air musammas ada 6 syarat. Ya, ada 6 syarat. Syarat pertama, air itu dipanaskan dan wadahnya adalah menggunakan wadah yang muntabi'. Wadah yang muntabi', ya. Wadah muntabi' ini adalah wadah yang keras. Yang keras di sini terkhusus hanya pada besi, ya, baja. Ini yang disebut dengan wadah muntabi'. Wadah yang bisa ditokok, kalau dalam bahasa kitabnya yaqbal at-tarq wa tamdid, bisa untuk ditokok keras. Maka ini disebut dengan wadah muntabi'. Ina muntabi'. Jadi syaratnya ini pertama. Tapi kalau seandainya selain daripada wadah muntabi', maka tidak ada kemakruhan, keluar daripada hukum makruh. Air itu ada di dalam kolam yang wadahnya itu ternyata tanah yang lumpur, atau kayu, atau plastik, ya kan, atau apa namanya, atau kaca, maka ini juga tidak makruh, ya kan. Yang makruh hanya menggunakan wadah muntabi'. Dia dipanaskan di terik matahari dan disimpan di wadah muntabi'. Ya, berada di terik matahari itu dengan wadah muntabi', seperti besi dan baja. Dan dikecualikan juga adalah emas dan perak. Emas dan perak, kalau seandainya wadahnya emas atau wadahnya perak, maka ini tidak haram juga, ya kan, tidak haram juga, tidak makruh juga menggunakannya dari segi wadahnya, tapi haram menggunakan, ya kan, dari segi karena menggunakan apa namanya, awani zahab wal fiddah. Nanti ada pembahasan tentang wadah emas dan perak, bagaimana hukumnya. Maka dari segi menggunakan emas peraknya haram, tapi dari segi dia apakah ina muntabi atau tidak, maka tidak termasuk kepada makruh. Ini syarat pertama, mesti tasammusnya, panasnya di terik matahari berada di dalam wadah ina muntabi. Syarat pertama. Syarat kedua,
Ya, tasmis ini mesti berada di negeri yang memang panas. Ya, negeri yang panas. Seperti di mana ya? Di Riyadh, Kuwait, Qatar, ya kan? Imarat, negara-negara yang panas, negara-negara yang panas, bukan negara-negara yang mu'tadil. Saya kira Indonesia termasuk negara yang mu'tadil. Ya, tidak ada, sehingga tidak bisa kita hukumi ada musyammas di Indonesia. Karena Indonesia termasuk eh, negara yang mu'tadil. Bahkan dalam kitab-kitab dahulu dikatakan Mesir itu termasuk negara yang mu'tadil. Tidak apa namanya? Tidak panas. Allah alam, kayaknya akhir-akhir ini sudah sangat panas juga Mesir. Termasuk yang bagian utara Mesir itu termasuk yang paling panas juga. Sekarang dahulu dikatakan tidak panas, sekarang termasuk panas Mesir. Wallahu alam. Jadi syaratnya adalah negeri yang panas. Ini yang kedua. Kalau di negeri yang tidak panas, maka tidak disebut dengan air musyammas. Maka tidak berlaku hukum makruh. Yang ketiga, syaratnya adalah panasnya matahari itu, ya, panasnya matahari itu adalah memberi pengaruh dalam wadah ini. Sehingga karena saking panasnya, wadah besi atau baja tadi akan terpisah sebahagian daripadanya. Jadi ada semacam, ya, semacam seperti minyak yang muncul ke atas ke permukaan air, yang itu kata para ulama akan menyebabkan penyakit baros, yang akan menyebabkan penyakit kusta. Maka karena saking panasnya matahari itu, maka dia berpengaruh kepada inak ini, berpengaruh kepada bejana atau berpengaruh kepada wadah yang kita gunakan ini, sehingga besi itu atau baja tadi melepuh sebahagian atasnya itu, maka dia bukan melepuh, tapi mengeluarkan semacam seperti minyak, dia akan naik ke atas permukaan. Oleh para ulama dikatakan ini akan menyebabkan kusta, baros. Tapi kalau seandainya tidak terlalu panas atau tidak ada pengaruh kepada wadahnya ini, bahkan wadahnya tidak panas, wadahnya masih dingin kita kalau kita pegang, maka ini tidak makruh, ya, tidak makruh untuk menggunakannya. Nah, gitu. Dan ini menurut jumhur ulama. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Sebagian ulama mengatakan cukup untuk kemakruhan itu adalah uh, berpindahnya air itu dari statusnya dingin kepada status panas. Status dingin kepada status yang biasa. Maka ini tetap dianggap makruh. Ya, tetap dianggap makruh oleh sebagian ulama. Tapi yang utama tidak. Mesti panasnya ini berpengaruh kepada wadah yang kita gunakan ini. Sampai menimbulkan seperti semacam minyak, ya, yang timbul ke atas permukaan. Ini syarat yang ketiga. Yang keempat adalah kalau digunakan air itu di badan, makruh, ya, air yang dipanaskan matahari itu kalau digunakan di badan. Jadi makruhnya adalah ketika digunakan di anggota di badan kita, karena yang ditakutkan itu adalah memberi mudarat ke dalam tubuh kita, ya, badan, tangan, muka kita. La dharara wala dirara, kata agama, kata Rasulullah, tidak boleh kita membuat mudarat terhadap diri kita. Beda hal kalau seandainya air yang panas itu kita gunakan umpamanya untuk basuh pakaian, untuk cuci pakaian, atau untuk masak, untuk yang lain, ya kan? Kalau saya kira kalau untuk yang untuk dimakan, untuk masak juga dimakruhkan. Kalau tak salah pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa, termasuk dimakruhkan kalau untuk makan. Kalau seandainya itu juga berpengaruh kepada apa kalau kita makan. Allah alam. Tapi kalau untuk pakaian, artinya selain ke badan kita gunakan, ya kan? Nah, berarti kalau minum termasuk ke badan, berarti termasuk makruh. Maka tidak masalah, ya, digunakan untuk pakaian umpamanya, ya kan, untuk menyiram yang lain, maka tidak makruh. Kecuali kalau pakaian itu dipakai dalam kondisi basah, maka juga dimakruhkan. Yang kelima syaratnya adalah digunakan dalam keadaan panas gitu. Ya, dalam keadaan masih panas setelah kena terik matahari itu digunakan ketika itu, maka makruh. Tapi kalau digunakan dalam keadaan dia sudah sejuk, udah hilang, ya kan? Sejuk ini tidak mesti sejuk kali, ya, tapi maksudnya adalah kembali ke posisi semula.
ya, sebelum dia kena materi-materi, maka ini tidak makruh lagi menggunakannya. Dan yang keenam, syaratnya adalah yakninya tidak wajib kita menggunakannya. Tidak wajib kita menggunakan air ini. Karena ada kalanya wajib kita menggunakan air musammas ini. Maka ketika itu berubah posisinya jadi makruh kepada tidak makruh. Bahkan wajib. Tapi ada syaratnya. Pertama, tidak ada air selain musammas ini. Yang kedua, waktu sholat sudah hampir habis. Sudah sempit kali waktu sholat. Waktu sholat tinggal 5 menit lagi. Kalau kita tidak berduduk dengan air ini, air lain jauh mengambilnya saja 10 menit. Ya kan? Maka kita akan sholat di luar waktu. Maka untuk menjaga hurmatul waktu, kita gunakan. Syarat kedua. Syarat ketiga adalah dokter yang adil atau dengan tajribah kita atau dengan ilmu kita terhadap air ini, ya, kita mengetahui bahwa air ini tidak memberi mudarat ke dalam diri kita, ya, kepada tangan, kepada muka, kepada anggota tubuh kita. Kita tidak yakin itu, tidak zon dan tidak yakin air ini memberi mudarat ke dalam diri kita. Tapi kalau ada dokter yang mengatakan jangan gunakan air ini, atau kita tahu bahwa kita gunakan akan memberi mudarat ke dalam diri kita, ke anggota tubuh kita, maka haram menggunakannya. Ya, silahkan bertayamum karena akan memberi mudarat. Mudarat tidak diperbolehkan dalam Islam. Seperti itu. Jadi kalau pertama tidak ada yang lain, yang kedua sempit waktunya, ya, waktu sholat sudah mau habis dan tidak dikabarkan oleh dokter yang adil atau dengan tajribah kita bahwa air itu akan memberi mudarat, maka wajib digunakan air itu untuk menjaga hurmatul waktu. Ya. Bagaimana kalau seandainya air musammas itu dijadikan untuk basuhan sunnah? Yang kita bahas tadi kan untuk basuh yang rafi'un lil hadas, basuh yang wajib. Basuh pertama muka, basuh pertama untuk mandi, basuh pertama tangan. Sekarang kalau jadikan itu basuh kedua, sudahlah makruh tadi digunakan lagi untuk basuh kedua. Ya kan, harusnya kalau makruh udah basuh pertama saja. Nggak usah melaksanakan sunnah-sunnah basuh kedua, basuh ketiga. Ya kan? Maka menurut Syekh Mustafa, kata beliau, ini termasuk khilaf. Boleh jadi khilaf ulama, tapi kata beliau, wal mutajjah indi al-karahah. Yang saya kayak menurut beliau ini lebih kepada makruh, ya, ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Sekali lagi, kalau seandainya kita yakin air itu memberi mudarat, yakin betul air akan memberi mudarat, maka haram kita menggunakannya. Makruhnya air musammas itu karena mutawaham, mudaratnya, ya, itu hanya sekedar waham, perkiraan saja, Bab. Apakah ia akan memberikan baros atau tidak, memberikan efek baros atau tidak, apakah akan memberi mudarat lain atau tidak, itu hanya waham saja, Bab. Hanya praduga saja. Tapi kalau seandainya zon atau yakin kita akan memberi mudarat, haram untuk menggunakannya. Ya, haram untuk menggunakannya. Kemudian terakhir ada tatmim, yakninya haram atau makruh. Ini termasuk khilaf. Kemarin kita ada bahas sedikit air yang di tempat-tempat yang Allah makruh, Allah murka terhadap daerah itu. Seperti abar Al-Hijr, ya, sumur-sumur kaum Madain Soleh, sumur yang ada di daerah Al-Hijr, ya, sekarang berada di provinsi Al-Ula, di daerah Saudi Arabia, yang dijadikan tempat wisata yang kita sebutkan kemarin. Karena hadis daripada Ibnu Umar yang kemarin, ketika Rasulullah SAW turun di sana, singgah di sana dengan para sahabat, ternyata para sahabat sudah membuat adonan daripada air sumur dari sana. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk membuangnya. Nabi memerintahkan mereka untuk membuang adonan dan membuang air itu. Andai Nabi tidak melarang, ya kan, maka Nabi akan membiarkan para sahabat membuat adonan itu. Tandanya Nabi melarang. Maka menurut Imam Nawawi, haram hukumnya menggunakan air-air yang berada di daerah Thamud atau di daerah Al-Ula itu. Ya, sumur-sumurnya. Nah, gitu. Kemudian termasuk yang juga diharamkan berdasarkan beberapa hadis, di antaranya adalah sumur Bi'r Barahud. Ini ada di Yaman, ya. Sumur Barahud. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat beliau dan juga Ibnu Hibban. Mereka mensahihkan hadis ini. Ada dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, syarru ma'in ala wajil adhima ubawadi barahud baqiyatu Hadramaut. Seburuk-buruk air yang ada di muka bumi itu adalah sumur Barahud. Allah alam,
kawan-kawan yang ada di Yaman, apakah masih ada sumur ini? Ya kan? Sumur Barahud, maka juga haram menggunakannya. Diriwayatkan daripada Imam Ali, beliau mengatakan bahwa di sumur Barahud itu dilemparkan ruh-ruh orang kafir. Wallahu a'lam. Dan ini adalah qaul jamaah daripada salafus saleh. Begitu juga dimakruhkan atau diharamkan, yakninya sumur Zarawan. Ya, sumur Zarawan. Sekarang tidak ada juga lagi. Yakni sumur yang di sana itu diletakkan sihir, buhul sihir untuk mesihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa tadi kita katakan makruh atau haram, makruh atau haram? Karena larangan ini dalam hadis itu memang melarang, nahi, bahasanya nahi. Maka dia hanya berputar antar haram atau makruh. Ya, haram atau makruh. Ya kan? Di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi taraddat. Beliau semacam taraddat antara apakah haram atau makruh. Ya kan? Tentu sebagai ihtiyat ada menjauhi. Sedangkan Imam Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya kan? Beliau juga sama, beliau lebih kepada makruh juga. Lebih kepada makruh, beliau juga ragu antara makruh atau haram. Di dalam kitab At-Tahqiq, kitab karangan terakhir Imam Nawawi, beliau lebih kepada lebih dekat kepada al-haram, yakni haram menggunakan sumur-sumur yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian yang terakhir, pertama tadi makruh, haram, kemudian yang terakhir adalah mubah, yakni air selain daripada itu. Air yang kita punya, ya, air sungai, air laut, segala macam. Dan termasuk air yang haram, lupa kita sampaikan tadi, untuk digunakan untuk bersuci adalah air yang dimusabbalkan untuk minum umpamanya. Ya, musabbal untuk minum. Musabbal untuk minum ini adalah air yang memang didermakan oleh pemiliknya hanya untuk minum saja. Maka kalau kita gunakan untuk berwuduk, maka hukumnya haram dan wuduk kita sah. Ya, wuduk kita tetap sah, tapi hukumnya adalah haram. Wuduk kita tetap sah, tapi hukumnya haram. Contoh, di Mesir, ya, itu biasanya diletakkan air-air untuk minum. Kalau musim-musim panas diletakkan di tepi-tepi jalan itu, air untuk minum. Khusus untuk minum, musabbalnya untuk minum. Kalau seandainya seseorang mendermakan air itu dari awal adalah untuk minum, ya, diwakafkan untuk minum, maka haram mereka untuk menggunakan untuk berwudhu. Dan gitu seterusnya. Baik. Jam berapa sekarang? Maka beliau katakan dalam kitab yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi, disyaratkan untuk mengangkat hadas dan najis. Jadi beliau mensifati di sini kata najis juga dengan raf'un, karena atofnya kepada li raf'il hadathi. Coba kita perhatikan, disyaratkan yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlak. Disyaratkan untuk mengangkatkan hadas dan mengangkatkan najis. Padahal najis itu sifatnya bukan raf'un, tapi sifatnya adalah izalah, izalatun najis. Tapi beliau gunakan dengan raf'un juga di sini, ya kan? Atau kepada hadas juga di sini. Ya. Apakah ibarat yang digunakan oleh Imam Nawawi ini ada kekurangan di sana? Maka jawabannya adalah takbir beliau dengan menggunakan ar-raf'u untuk najis. Ini adalah takbir yang sah. Bahkan asah, dan bahkan ini lebih bagus. Lebih baik begitu. Ya kan? Kenapa demikian? Karena najis itu ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Ada najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Kadang-kadang ainnya sudah hilang, ain najisnya sudah hilang. Tapi hukumnya belum hilang. Hukumnya belum hilang. Najisnya sudah hilang, ainnya sudah hilang, tapi hukumnya tetap ada. Ya. Seperti najis hukmi. Di tempat ini sudah umpamanya pernah kencing kucing. Tapi kita tinggalkan rumah itu berminggu-minggu. Tengok lagi di sana tidak ada lagi bekas kuncing itu. Tidak ada baunya, tidak ada warna, tidak ada lagi apa-apa. Tapi hukumnya tetap ada. Ya. Maka hukumnya, ya, hukum najis hukum itu juga raf'un. Nah, dengan rafa juga, bukan dengan izalah. Kalau izalah tadi ainnya sudah hilang. Maka dikatakan oleh para ulama, setiap kullu zawalan lil aini.
Kalau sudah menghilangkan hukum, otomatis ain hilang. Dan tidak sebaliknya. Tidak 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 mesti ketika ainnya sudah hilang, hukumnya juga hilang. Boleh jadi ainnya sudah hilang, tapi hukumnya tetap ada. Maka disebut dengan najis hukmi. Maka boleh jadi yang dimaksud adalah najis hukmi. Maka penggunaan kalimat raf'un untuk najis di sini maka sah. Ya kan? Walaupun sebetulnya penggunaan dasarnya kalau najis adalah digunakan kata izalah, izalatun najasah. Untuk hadas digunakan kata arrafu, kan sifatnya. Tapi penggunaan di sini sudah betul karena najis itu ada najis yang hukmi. Fal mutaghayyiru bimustaghnan anhu. Ya. Kaza'faranin taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma'i ghairu tahurin. Maka perubahan dengan sesuatu yang mustaghnan anhu. Ini pembahasan dalam air tahur lagi nanti. Ya kan, pembahasan dalam air tahur. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas air tahir lagi. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang air tahir. Insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam wa a'lam. Dan kita tutup ada soal, pertanyaan dari Mas Syekh. Baik. Kalau tak ada pertanyaan, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Ya, kajian. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz Safwan. Afwan Zat. Di masalah yang ini mak mutlak. Ayo. Dulu itu kalau nggak salah dengar atau nggak salah paham, Al-Fakir pernah dapat dapat keterangan dari salah satu masyayikh itu, tapi bukan dari Syekh Mustafa, nggih. Dari Syekh lain itu bahwa air yang kena apa bahasanya? Klor itu apa ya? Kelur, Lorok. kaporit nggih. Kaporit. Nah, Kaporit. nggih, yang kena kaporit itu kata beliau tidak boleh wudhu karena sifatnya itu sudah berubah. Salah satunya adalah baunya gitu. Baunya. Cuman kalau yang antum sampaikan tadi kan yang karena Ism. nama airnya yang nggih, insilabul maknya kan belum hilang gitu nggih. Itu kan harusnya itu bagaimana? gitu. Kalau perkara di Indonesia saja itu banyak gitu. Masjid-masjid yang kaporitnya airnya kaporit gitu. Ya. Sebetulnya apa namanya? Berdasarkan kaidah tadi, Syekh Mustafa juga beberapa kali menyebutkan masalah air kaporit ini. Kita masih menyebut itu sebagai air. Enggak ada orang menyebut itu bukan air. Di kota-kota banyak juga air berkaporit. Kita masih menyebut itu air, ya kan? Walaupun sifatnya sudah berbeda. Maka beliau katakan manutul hukmi bil ma'il mutlaq huwa al-ism. Jadi yang menjadi patokan itu al-ism. Nah, adapun ausofnya nanti itu banyak ta'azurnya. Contoh ta'azurnya tadi adalah ada tempat, ada mamarnya, makor dan segala macam. Maka itu tidak jadi masalah. Maka Syekh Mustafa, ya kan, berdasarkan kaidah dalam mazhab kita itu yang menjadi manutun bil hukmi bil ma'il mutlaq huwa al-ism. Idza baqiya ismuhu wala yansalib ismuhu fa huwa ma'ul mutlaq. Kalau masih kita sebutkan ini adalah air, maka itu air mutlak. Tapi kalau sudah tidak kita katakan ini air, maka baru kemudian apa namanya? Baru bukan air mutlak. Kalau seandainya salah satu ulama tadi berpendapat demikian, maka itu hak beliau. Ya kan? Itu hak beliau. Allah alam. Harusnya antum tanya beliau Ustaz Sofan, ya kan? Istidlal beliau karena beberapa sifatnya atau yang lain gitu kan. Tengok istidlal beliau yang lain. Tapi kalau Syekh Mustafa sendiri aman nggih dari isimnya nggih, dari iya isim. Sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, air kaporit itu mutlak, boleh berwudu, boleh mandi. Jazakumullah khairan. Terus masalah yang kedua, Syekh.
dalam masalah air, kalau kemudian dikasih garam itu masih bisa, jadi air biasa terus kasih garam itu masih bisa digunakan untuk wudhu, kan ngoten nggih. Tapi kalau garamnya itu garam Jabali itu tidak bisa. Itu Apa bagaimana? makna itu? Apakah benar gitu? Iya, iya. Sebetulnya insya Allah ini pertemuan berikutnya akan kita bahas milul Oh, ma'i minul iya, jabal iya. ini. Ya, ya. Insya Allah kita bahas nanti. Tapi secara untuk menjawab secara anu aja, secara spontan aja, yakninya milhun ma'i maknanya adalah air antum tahu dahab kan, pernah pernah ke dahab yang apa namanya? Yang danau kemudian di sana itu eh garam, di atasnya garam aja banyak. Artinya garam itu adalah air yang menggumpal, ya, air yang kemudian ya tajamad, ya jumud, air yang kemudian dia itu yang menjadi keras. Maka ini disebutin milhun ma'i, tanpa campuran, tanpa apapun. Bahkan ada beberapa tempat, ya, baik di Indonesia atau di tempat lain, yang disebut dengan al-ardus, apa namanya, al-ardus sakhbah. Yakninya kalau air sudah melewati daerah itu, air pasir namanya atau tanah pasir, kalau sudah melewati daerah itu, air itu nanti kalau sudah menggenang dan tidak ada lagi tempat lain untuk dia lari, air itu akan menjadi menggumpal dan ternyata akan menjadi garam itu nanti. Itu disebut dengan milhun ma'i. Tentu itu murni, murni air, murni itu adalah seperti air laut. Maka itu mutlak. Adapun milhun jabali maknanya adalah milhun eh, garam yang sudah kita produksi, yang sudah kita buat, yang ada campuran segala macam. Tentu itu sama dengan gula, itu sama dengan teh, ya kan? Maka itu tentu kalau bercampur dengan itu maka disebut dengan campur dengan benda yang mutaghayyirat, yang mukhalid, yang suci itu. Maka nanti jatuh kepada tahir. Nanti insya Allah kita Berarti kalau jelaskan pada tahir. ya. Terus yang ketiga saya tentang Iya, ini, tentang bi'r tadi. Saya tadi agak ada pikiran gini. Kalau yang bi'r yang tidak boleh itu kan yang bi'r yang bekasnya kaum di Adam ya kemarin yang tadi. iya. Ah, itu apakah kemudian berlaku juga dengan bi'r-bi'r yang ada di daerah itu cuman baru? Maksud saya itu hadis baru digali, bukan yang bekasnya mereka gitu. Apakah termasuk diharamkan? Tapi masih di tempat mereka. Iya, iya, iya. Contoh di Al-Ula itu digali sumur, ya, digali sumur, kemudian Kita kita wudhu gunakan gitu. untuk berwudu segala macam, ya kan? Oke. Sedangkan sumur-sumur ada juga sumur-sumur yang lama yang mereka gali, ya kan? Begitu ya Oke. pertanyaannya kan? Ya Oke. wallah alam, saya juga nggak tahu itu. Itu sama-sama kita cari. Wallah alam, saya nggak tahu. Jadi heran, aku nih. Soalnya tadi pas kalau gini gimana ngoten dari spontan mohon Ya, ya. tadi. Sebentar. Baik. Oke, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Syukran Waalaikumsalam. kasiran. Baik. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas kesalahan dan kekurangan. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.